pertama di atas gunung ini, di atas gunung. Sebentar lagi ada perkebunan karet, keliling kebun karet. Keliling kebun karet. Apa ini pemengkang ya, ini pemengkang. Anak gunung Brembang, apa Brembang itu? Brembang. Iya. Breng. Anak gunung Breng. Nggak kelihatan tuh gunungnya tuh, mendung sih ya. Mendung. Iya. Gunung Brembang, di atas gunung Brembang. Naik terus. Sampai putar ke Sukabumi, ke Bogor. Pulang ke Jakarta, ke Bekasi, ke Subang. Iya, Cikampek dulu, ke Subang ini. Pelancong ini dengan sambil mampir-mampir di para sepuh, saudara-saudara kita yang di dunia maya. Kita langsung silaturahmi sampai penuh bagasinya itu. Bagasinya ada singkong, ada sayuran, itu ada roti, ada ayam, ada telur. Ada amplop. Allah ya Rasul. Ya, mari saudara-saudara kita tetap ya semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI ya. Aduh, kemana ini ya jalannya ini? Astagfirullahaladzim. Kiri ya benar. Iya. Arah keluar. Mana arahnya? Mau ke terminal. Terminal Cianjur. Ya. Nuhun ya. Nuhun. Ini supir juga ini bingung ini. harus banyak bertanya-tanya ini. Takut kesesat ini. Soalnya ini nggak ada panduan. Iya. Setelah pulang ini nggak ada yang mandu ini. Hati-hati, kawasan bencana tanah longsor. Kiri makanan lurus belokan kanan kaki kiri belok. Iya. Balik-balik. Pokoknya yang penting keluar sampai ke terminal wes. Iki nih dia pas ujung apa bang? Iki nih dia ujung. Saya pas belok ini nih kanan. Tigaan pasar. Iya, tiga pasar bang. Iya. Ini perjalanan di atas gunung. Tetap kita jaga kesatuan persatuan NKRI, meskipun itu ya Nusantara kita ini banyak sekali ujian-ujian ya, dari orang-orang yang pinter keblinger. Dari persoalan nasab ini, abaib dan nasab Wali Songo ya, berbagai macam perbedaan ini kalau disatukan ini bisa menjadi kekuatan ini. Tapi kuncinya semua itu adalah keikhlasan untuk menjaga NKRI sebagai wujud hubbul waton minal iman
Itu loh, ya. Jadi kalau arah tujuan dan maksudnya itu untuk memelihara iman kita, ya cintailah itu loh Nusantara kita. Dengan apa? Dengan menjaga dari apa saja yang membuat gaduh, kisruh, perpecahan, itu harus dan wajib dihindari gitu. Dan siapapun tokoh gerombolan atau lembaganya yang menyampaikan itu dalam bentuk narasi keprik statement kayak ya, framing kayak yang berpotensi ya membuat gaduh, kekacauan atau pecahnya persatuan, ini harus dihindari, harus dicegah, harus kita lawan gitu ya. Ini musim sekarang ini banyak yang mencoba-coba untuk memecah belah, tetapi mereka selalu saja membuat narasi, memutarbalikan fakta, itu loh, menuduh orang lain yang justru berjuang untuk persatuan NKRI. Nih ya, macam-macam yang begini ini nih harus dilawan itu ya, diberikan peringatan itu. Perlawanan di sini bukan dalam arti kita bertindak kekerasan, bukan, tetapi dengan argumen-argumen kita yang objektif, jujur, transparan gitu loh, tanggung jawab gitu, yang logis gitu ya. Kewajiban kita umat Islam itu untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, itu loh yang harus kita jaga, itu seperti itu saudara ya. Dan ini yang paling penting pada saat sekarang ini ya. Iya, sampai asar. Pada saat sekarang ini kita itu juga harus bagaimana berpartisipasi untuk memberikan ya aksi atau reaksi kepada lembaga yang diduga adalah menyesatkan akidah umat, seperti yang sekarang ramai itu Az-Zaitun ya. Apapun aksi reaksi kita itu bentuk dari partisipasi kita sebagai panggilan ya, sebagai pertanggungjawaban, wujud pertanggungjawaban kecintaan kita terhadap agama yang kita anut gitu ya, terhadap negara kesatuan yang kita menjadi tumpah darah kita ya, itu saudara. Nah, termasuk juga ini masalah pernasaban ya. Ini bukan masalah yang remeh ya, karena menyangkut nama agung, nama mulia, nama suci junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhir-akhir ini banyak sekali dicatut untuk kepentingan diduga ya, untuk kepentingan yang sesuai dengan hawa nafsunya itu kan. Nah, karena kalau orang itu benar-benar itu merasa bahwa dia adalah cucu Nabi atau dalam dirinya ada mengalir ya darah Nabi, maka otomatis itu kan segala perbuatan amalia itu akan tertata sesuai dengan sunatullah gitu kan ya. Akhlaknya juga akan lebih banyak dicerminkan pada akhlak karimah, akhlak mahmudah itu ya, akhlak mahmudah itu. Jadi kewajiban kita juga ini. Nah, janganlah kita anggap orang yang mempersoalkan nasab ini kemudian sebagai pemecah belah, sebagai pembenci ahlul bait, sebagai pengadu domba, itu kan, sebagai hal perbuatan yang jahat dan buruk. Bukan. Justru atas kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi, kepada zuriyahnya Nabi, maka kita ya logis untuk menanyakan keabsahannya, dikarenakan sikap yang tampak pada kita adalah sikap yang berlawanan dengan tuntunan Kanjeng Nabi gitu loh ya. Ada yang mengaku ya saya cucu Nabi ya, di mana-mana ceramahnya juga itu diarahkan untuk ya supaya mengakui kami adalah cucu Nabi,
supaya menghargai, supaya menghormati, supaya memuliakan, supaya mengikuti, gitu kan? Nah, kemudian yang lebih parah lagi itu dibuatlah suatu framing supaya para muhibbin itu takut untuk menjauh. Barang siapa yang tidak mengikuti kami akan kualat, suul khotimah, akan masuk neraka. Barang siapa yang membenci kami akan berhadapan dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kalau yang diikuti itu adalah kebaikan, kecerminan akhlaknya, cerminan sunnahnya, itu loh, ya, cerminan contoh tauladannya yang baik. Oke-oke saja dan bahkan wajib kita itu. Jangankan seorang Habib yang mau turunan Nabi, ya, terhadap para ulama, para kiai, orang soleh sekalipun, kalau memang dia itu mencontohkan kita, menunjuki kita, membimbing kita, itu mengajak kita pada jalan yang baik, pada akhlak yang karimah, pada muamalah dan ubudiyah yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syariat muhakikat, oke-oke saja kita dengan tulus itu kan mengikuti. Lah tapi kalau diminta untuk mengikuti, memuliakan, menghormati, bahkan ditakut-takuti dan sebagainya, sementara yang ditampakkan, yang kita lihat adalah akhlak mazmumah, gitu loh, ya, akhlak mafsadah yang merusak, gitu kan. Ya, bagaimana kita akan mengikuti, gitu, ya. Jadi kalau semacam itu adanya, saya kira orang yang menjauh pun tidak ada itu yang berdampak kualat itu loh, ya. Bahkan justru kalau diikuti kualat itu, ya. Kalau ada seorang cucu Nabi tapi tingkah lakunya justru menentang Nabi itu atau berlawanan dengan Nabi. Jadi ini umat, ya, para muhibbin juga dikitlah harus cerdas lah, ya. Jadi yang selayaknya kita itu sebagai seorang muslim, ya, agar kita selamat di dunia wa akhirat itu selayaknya yang diikuti siapa, gitu, ya. Janganlah kita itu hanya mengikuti gelar silau terhadap kedudukannya, posisi sosial, jangan, tetapi pada sikap takwallahnya, sikap cerminan akhlaknya. Begitu saudara-saudara, ya. Jadi ini kan hanya apa kata pemikiran saya nih, pendapat saya, ya. Jadi mohon maaf ini kalau mungkin ini beda, ya monggo-monggo saja. Tetapi dalam ayat sendiri itu kan kita sebagai sesama insan, ya, apalagi kita sesama umat Islam yang dikatakan ba'dhum ba'dun, ya, sasudu ba'dun, ya, seperti kata tembok, wa kanu ikhwana, seperti juga saudara, ya. Ya sudah selayaknya lah kita amalkan wa tawassau bil haq, gitu kan. Nah, saling memberikan nasihat pada jalan yang baik, gitu kan. Nah, itu kan hak-hak kita sesama muslim seperti itu. Adapun diterima atau tidaknya, ya itu sih lana a'maluna walakum a'malukum. Terserah amal Anda yang mempertanggungjawabkan, amal kami juga kami yang mempertanggungjawabkan. Kita mencoba untuk menghargai, ya, amalia dan perbuatan sesuai keyakinan masing-masing sebagaimana yang sudah diatur oleh undang-undang. Yang penting aja sewotan ada tukaran, gitu loh, ya. Yang penting seperti itu, akur damai, gitu loh, ya. Perbedaan di mana itu wajar, justru perbedaan itulah, ya, menjadi bahan kekuatan untuk kita bersatu, gitu loh, ya. Itu jangan nyeleneh sendiri, jangan kaku sendiri, gitu loh. Jangan pula kita itu ponga, jangan pula kita arogan, jangan pula kita sombong, gitu, ya. Angkuh, gitu, nggak mau menerima nasihat, merendah yang lain. Intinya kita itu manusia tidak ada kasta tertinggi, ya, kecuali inna akramakum indallahi atqakum, yaitu orang yang bertakwa, gitu loh. Apa itu takwa? Takwa itu ilmu, amal, ikhlas, istiqomah. Itu loh yang dikatakan. Jadi harus berilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu idrakul syai'in bil haqiqah al yakin wal ma'rifat.
Itu ilmu itu, ya. Jadi ilmu itu alat untuk mengetahui sesuatu apa saja, apa saja, ya, dengan keyakinan atau secara hakikat, ya. Kemudian dilihat dengan nyata alias ada referensi, ada dalil, ada maroji yang jelas gitu loh. Itu ilmu ya. Itu, dan kemudian ilmu sebab berkembang itu diamal dong. Nah, dari sini nilainya itu ketakwaan itu, ya, dengan istiqomah, dengan keikhlasan gitu, saudara ya. Nah, ini sudah, ini kalau terlalu banyak nanti saudara bosen ini mendengarnya ini ya. Tapi tolong nih bantu ya. Kalau ini manfaat subscribe ya saudaraku. Saya doakan yang pada sakit menjadi kaya raya dah. Kaya raya ya. Kaya lahir batin itu enak gitu loh. Setidaknya kan seperti itu kaya hati ya. Itu aja. Sehat walafiat, penuh barokah. Yang paling penting kita mudah-mudahan saja itu senantiasa dalam inayah, hidayah dan bimbingan Allah, sehingga apa yang kita perbuat itu membuahkan manfaat bagi diri kita dan sesamanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu.